Ketemu lagi dengan saya, Miska Sandalembang. Hari ini saya akan membagikan resume hasil pembelajaran Latsar CPNS. Di hari ketujuh ini, kami mendapatkan materi tentang akuntabilitas yang dibawakan oleh Ibu Ika Retnaningrum. Inti dari deskripsi mata pelatihan akuntabilitas adalah kita harus menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas, mengelola konflik kepentingan, bersikap netral, memberikan keadilan, serta perilaku konsisten, dan kita harus menganalisis dampaknya. Akuntabilitas adalah sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan yang telah menjadi amanahnya. Nilai dasar akuntabilitas. Pertama, dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan, tindakan, dan laporan, kita harus berani untuk mengambil resiko yang ada. Kedua, kesesuaian. Hasil pelaporan yang kita sampaikan harus sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Ketiga, terkontrol. Segala perencanaan, sikap, perilaku, tindakan, dan pelaporan yang kita lakukan harus mengikuti kaidah peraturan undang-undangan, norma-norma yang berlaku. Keempat, informatif. Informatif yang dibutuhkan baik oleh atasan, publik, maupun masyarakat, kita harus memberikan informasi secara jelas apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus tunduk terhadap kaidah dan norma-norma tentang informatif. Tidak semua informasi harus diberikan. Ada rahasia-rahasia yang harus tetap kita pegang teguh. Jadi kita harus pintar-pintar memilah mana informasi yang bisa kita berikan dan mana informasi yang tetap kita harus jaga kerahasiaannya. Selanjutnya adalah relevan. Relevan di sini maksudnya adalah apa yang kita lakukan harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh publik maupun atasan kita. Dan yang terakhir adalah transparan. Transparan artinya keterbukaan. Tidak ada yang ditutup-tutupi kepada stakeholder, baik itu pimpinan maupun publik. Segala hal yang kita rencanakan, yang kita lakukan, dan hasil pelaporan harus transparan terhadap berbagai pihak. Tetapi tetap harus mengikuti kaidah dan norma-norma yang berlaku. Contoh perilaku terkait akuntabilitas misalnya adalah transparansi dan akses informasi. Dalam proses transparansi dan akses informasi, hal penting yang harus diperhatikan adalah seorang PNS tidak boleh membocorkan rahasia negara. PNS harus mengikuti segala persyaratan mengenai informasi dan komunikasi. Penerapan yang kedua adalah kita harus menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian negara dan dilarang untuk menyalahgunakan kekuasaan serta harus berani melaporkan segala tindak perilaku curang dan koruptif. Penerapan yang selanjutnya adalah penggunaan sumber daya milik negara, yaitu kita harus bertanggung jawab penuh dalam penggunaan segala sumber daya milik negara. Kemudian, penerapan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Kita harus memastikan bahwa segala kepentingan pribadi tidak boleh bertentangan dengan jabatan yang kita emban. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di resume Latsar saya selanjutnya. Terima kasih.